Silakan bisa mulai. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zumratul Mufidah dan rekan saya Kudratun Nikmah. Kami dari kelompok 6 dasar-dasar matematika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Nah, dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan 4 poin ini. Yang pertama mengenai definisi proporsi, yang kedua penerapan proporsi, yang ketiga angka serupa, yang keempat pengaplikasian. Nah, pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Kudratun Nikmah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Vina. Di sini saya akan menjelaskan proporsi. Definisi. Proporsi yaitu apabila dua perbandingan atau rasio besar atau nilainya sama, maka akan membentuk sebuah proporsi. Jadi, proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. A. Syarat proporsi. Masing-masing dari 4 bilangan dalam suatu perbandingan disebut suku proporsi. Kami memberi nomor pada persyaratan proporsi sebagai berikut. A per B sama dengan C per D. Kita sebut yang A itu suku pertama, lalu yang B suku kedua, yang C yaitu suku ketiga, dan yang D itu adalah suku keempat. Suku pertama dan keempat yaitu A dan D itu disebut dengan ekstrim, sedangkan suku yang kedua dan yang ketiga itu atau B dan C itu disebut dengan mean atau rata-rata. Next. Contoh soalnya. Dalam sebuah proporsi terdapat 3 per 4 sama dengan 6 per 8. Sebutkan sukunya, rata-ratanya, dan ekstrim. Maka solusinya, suku yang pertama yaitu 3, suku yang kedua yaitu 4, suku yang ketiga yaitu 6, dan suku yang keempat yaitu 8. Rata-ratanya yaitu 4 dan 6, ekstrimnya yaitu 3 dan 8. Kita lanjut yang B, yaitu sifat dasar proporsi. Dalam proporsi apapun, produk ekstrim sama dengan produk sarana. Seperti ini juga disebut sebagai properti sarana atau ekstrim. Dan dalam simbol terlihat seperti ini. Jika A per B sama dengan C per D, kemudian A kali D sama dengan B kali C. Next. Kita lanjut pada contoh soal. Di sini ada 2 per 3 sama dengan 4 per X. Dengan menggunakan sifat dasar proporsi dapat diperoleh jika 2 per 4 sama dengan 4 per X, maka kita menggunakan perkalian silang, yaitu 2 kali X sama dengan 3 kali 4. Lalu akan menghasilkan 2x ini sama dengan 12. Lalu x sama dengan 12 per 2, yaitu x adalah jawabannya 6. Next, Kak.
Yang contoh pertama ini sama dengan yang tadi. Kita lanjut contoh yang nomor 2. Carilah nilai X. 2/3 sama dengan 5. Per 5 sama dengan X per 6. Yaitu 2/3 kali 6 sama dengan 6 kali X. Nah, X-nya jadi nilai X yaitu 4/5. Contoh yang nomor 3, carilah nilai B. Di sini ada B per 15 sama dengan 2. B per 15 sama dengan 2/1. B kali 1 sama dengan 15 kali 2. Jadi nilai B yaitu 30. Lanjut, Kak. Lalu subbab yang kedua yaitu penerapan proporsi. Application. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, yang pertama, Eko membuat keranjang kecil sebanyak 12 buah selama 2 jam. Berapa waktu yang Eko perlukan untuk membuat 18 buah keranjang kecil? Untuk mempermudah cara pengerjaan, kita membuat tabel. Nah, di sini terdapat keranjang dan waktu. 12 keranjang yaitu membutuhkan waktu selama 2 jam, lalu 18 keranjang kecil itu membutuhkan waktu berapa? Kita ganti kita semisalkan dengan huruf variabel X. Nah, di sini cara pengerjaannya menggunakan perkalian silang sama terdapat dua tepung menggunakan 3, lalu yang 12 ini belum diketahui, kita misalkan dengan X. Nah, penyelesaiannya 2/12 sama dengan 3/X. Lalu di slide selanjutnya, Kak. Ini, nah, sama seperti tadi menggunakan perkalian silang, maka 2 kali X sama dengan 3 kali 12. 2X sama dengan 36. Maka terdapat X sama dengan 36/2. X yaitu 18. Jadi kue agar-agar yang ia dapat dibuatnya jika ia menggunakan 12 saset tepung agar-agar yaitu 18 mangkok kue agar-agar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Vina. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai similar figures atau angka serupa. Oke. Dalam similar figures di sini ada yang namanya segitiga sebangun. Dua segitiga yang memiliki bentuk yang sama adalah sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Dua segitiga yang memiliki bentuk yang sama adalah sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding dan memiliki perbandingan yang sama. Seperti segitiga di bawah ini. Nah, di sini kita lihat ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Kedua segitiga ini sebangun karena di sini sisi A bersesuaian dengan sisi D,
Sisi B bersesuaian dengan sisi E, sisi C bersesuaian dengan sisi F. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, dua segitiga di bawah ini sebangun. Temukan sisi X. Di sini kan ada dua segitiga yang bersesuaian. Dari gambar ini kita bisa lihat sisi X di sini bersesuaian dengan sisi 5 pada segitiga yang kecil. Nah, untuk mencari panjang X, kita siapkan proporsi rasio yang sama. Rasio dari X ke 5 sama dengan rasio 24 ke 6 dan rasio 28 ke 7. Secara aljabar, bisa kita tuliskan seperti ini. X per 5 sama dengan 24 per 6. Dan X per 5 sama dengan 28 per 7. Kita dapat memecahkan salah satu proporsi untuk menjawab pertanyaan ini. Misal kita ambil yang ini, X per 5 sama dengan 24 per 6. 24 per 6 itu kan hasilnya 4. Jadi, X per 5 sama dengan 4. Kemudian kita kali silang, jadi X sama dengan 4 dikali 5, X sama dengan 20. Menggambar angka serupa. Gambarlah segitiga yang sama dengan segitiga ABC jika AC adalah proporsional untuk DF buat simpul ketiga dari segitiga baru. Nah, di sini kita ada segitiga ABC. Kita lihat AC panjangnya 3 satuan dan BC memiliki panjang 4 satuan. AC sebanding dengan DF yang memiliki panjang 6 satuan. Nah, kita buat proporsi untuk menemukan panjang EF. EF per BC sama dengan DF per AC. Karena EF itu yang kita cari, jadi kita tetap tulis EF. Dan tadi nilai BC itu 4 satuan, DF 6, dan AC di sini tadi 3. Kemudian kita operasikan hingga menemukan EF sama dengan 8. Nah, sekarang kita bisa menggambarkan api segitiga tersebut dengan menarik garis DE. Gitu. Kemudian untuk pengaplikasiannya, seperti contoh ini, sebuah bangun memberikan bayangan 105 kaki, sementara bendera 21 kaki tiang memberikan bayangan yang tingginya 15 kaki. Carilah tinggi bangunannya. Nah, gambar ini menunjukkan bangunan dan tiang bendera beserta bayangannya masing-masing. Dari gambar ini, kita memiliki dua segitiga yang sebangun. Dengan X, yaitu ketinggian bangunan. Nah, untuk mencari X itu, kita bisa mencari dengan X per 21 sama dengan 105 per 15. Kemudian kita kali silang, 15X sama dengan 2205. Dan X sama dengan 147. Jadi ketinggian bangunan tersebut adalah 147 kaki. Contoh selanjutnya, panjang seluruh biola 24 inci, sedangkan tubuh panjangnya adalah 15 inci.
Hitunglah panjang badan sebuah selo jika panjang keseluruhannya 48 inci. Nah, sama seperti rumus yang tadi, B di sini kita ibaratkan panjang badan selo. Jadi, B per 15 sama dengan 48 per 24. B per 15 sama dengan 2. 48 per 24, 2. Jadinya B sama dengan 30. Jadi panjang badan selo adalah 30 inci. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Kak izin bertanya. Oke. Mohon dibuka